Sekali lagi, Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada sebagaimana sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan menaikkan pujian kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau adalah penolong kami Tuhan. Kau tak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kulanggupi di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita ulang Bapak Ibu dan Allah. Katakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan. Dia tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kulanggupi di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kulanggupi di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Jemaat saja berikan pujian. Segala perkara dapat adalah penolong kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami dalam sakit Tuhan. Dalam keadaan apapun Kau tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan segala perkara dapat kulanggupi di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Kamu kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia baik, sebab Dia baik dalam hidup kita Bapak. Terima kasih, kita syukur kepada-Nya, kita sembah kepada-Nya. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ibu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dapat berdiri sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh sehat sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Karena lewat puji dan penyembahan ini boleh menyenangkan hati. Kuduskan kami Tuhan. Muliakan kami Tuhan. Jangan ambil roh-Mu daripada kami Bapa. Jangan ambil roh-Mu daripada kami Tuhan. Biarlah roh-Mu tetap bernyala-nyala dalam hidup kami Yesus. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Yesus. Sebab Kau adalah penolong kami yang setia. Tante dan Abang-Mu Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar seperti itu. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun keadaan dunia saat ini Tuhan sudah mengerikan Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang besar. Kami tidak akan takut dan kami tidak akan khawatir Tuhan. Sebab kami punya Engkau Tuhan. Sebab kami punya Engkau sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami akan mulai ibadah kami ini biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Sekali lagi, ada sukacita? Amin. Siapa yang bersukacita boleh katakan Tuhan Yesus baik. Boleh bersalaman kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Walaupun bumi akan berlalu dan bulan tak percaya lagi, tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan naikkan pujian ini. Biar bumi akan berlalu. Yesus selalu bersama.
capek kan? Oke, kita akan menaikkan pujian kita selanjutnya. Sebab hanya di dalam namanya kita akan diberi kekuatan. Amin. Haleluya.
Di luar kasih
tidak habis-habisnya rahmat kebaikan Tuhan bagi kami. Dan hari ini kami sudah memuji memuliakan Engkau. Biarlah segala pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan biarlah dalam hadirat-Mu juga kami akan diberkati oleh firman-Mu, supaya hidup kami terus mengalami terang kemuliaan daripada Tuhan. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Shalom. Saya percaya Bapak Saudara, kebaikan Tuhan selalu menghibur kehidupan kita. Amin. Oke, mungkin saya perlu sampaikan dulu biar nggak ditanya nanti, karena kalau saya nggak sampaikan nanti semua bertanya. Jadi Bugeng lagi kurang sehat, kurang fit. Kemarin kami ke dokter dan memang kontrol, dan mungkin beberapa waktu belakangan ini dia suka mual dan muntah-muntah. Jadi air masuk muntah, jadi makanya dia juga takut terganggu yang lain ibadah karena suka muntah. Jadi jadi semua baik. Biar saya nanti kalau nanti tanya, jadi bingung nanti ngejelasin, semua dijawab. Kalau nggak dijawab nanti pertanyaannya kan, peneliti ini sombong. Jadi lebih baik aku kasih tahu dulu, biar nggak salah ya. Oke. Hari ini saya ajak kita lihat kembali kelanjutan dalam Lukas pasal 20 ayat 41 sampai 47. Bapak Saudara, mungkin Bapak Saudara berpikir, kenapa ya kita ini selalu Lukas terus? Saya berharap Bapak Saudara, saya mengajak kita semua supaya ada di dalam pemuritan. Kemarin saya lihat story Mama Gio. Dibuatnya orang yang datang ke gereja banyak, tapi orang yang datang ke pemuritan sepi. Jadi memang bukan hanya, saya percaya semua gereja menginginkan jemaat yang banyak. Tapi satu hal yang gereja tidak bisa abaikan adalah memuridkan jemaat Tuhan. Karena jemaat bukan milik gereja, jemaat itu milik Tuhan. Jadi gereja punya tanggung jawab untuk memuridkan orang yang datang kepada Tuhan. Bukan untuk menyenangkan mereka, tetapi untuk memuridkan mereka. Bapak Saudara, kadang kita terlalu serius dengan kehidupan di dunia ini, tetapi kadang kita terlalu mengabaikan kehidupan yang kekal. Saya percaya, tanya dulu anak-anak, agak dipaksa nggak mereka sekolah? Kadang kan untuk pendidikan, berjam-jam di sekolah, bahkan nggak cukup mata pelajaran, ekstrakurikuler dan kulier-kulier semua diikutin. Berangkat pagi pulang malam. Wisuda jadi demo juga dia, karena nggak duduk di pemerintahan. Kebijakan ada iklan sedikit ya. Tolong. Karena kalau air di Oke, ada iklan dikit ya. Oke, jadi itu sebabnya saya mau ingatkan kita semua bahwa memang saya tidak pernah bilang kehidupan sekuler itu nggak perlu. Tapi saya berharap Bapak Saudara tidak mengabaikan juga kehidupan spiritual Bapak Saudara, karena seperti yang Alkitab katakan bahwa
ada seorang yang berhasil hidupnya. Dia katakan sudah penuh lumbungnya. Dia bongkar, dia bangun lebih besar. Karena dia mau persiapkan. Saya percaya orang sukses nggak ada yang bodoh. Pernah menemukan orang yang sukses itu bodoh? Orang pintarlah yang bisa sukses. Tetapi Yesus berkata bodoh. Kenapa dikatakan bodoh orang yang sukses itu? Karena dia katakan begini. Ketika dia bangun lumbung yang lebih besar dan sesudah penuh, dia berkata pada jiwanya, tenanglah hai jiwaku, karena segala sesuatu sudah ada. Tetapi apa yang Yesus katakan, ketika nyawanya diambil, siapa yang menikmati apa yang dia simpan dalam lumbung itu? Jadi saya berharap Bapak Saudara, nikmatilah segala karunia dalam hidup Bapak Saudara, tetapi biarlah dalam segala karunia ada karunia terbesar, yaitu keselamatan yang harus terus kita alami dalam hidup kita sampai akhir. Oke, saya ajak kita di dalam Lukas 20 ayat 41 sampai 47. Saya baca ayat 41, Bapak Saudara 42. Nanti kita baca sampai ayat yang ke-47. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi kalau itu dia Tuhannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Ayat 45. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Waspadalah karena kami Taurat yang suka berjalan-jalan memakai juga panjang dan suka menerima penghormatan pasar, yang suka duduk di tempat di mana ibadah dan di tempat terhormat dalam perjamuan. 47. Yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi Bapak Saudara, dari peristiwa ini saya beri judul renungan ini, pesan firman Kristus dan tujuannya. Saya ulangi, pesan firman artinya pesan perkataan Yesus dan tujuannya. Mungkin saya perlu ingatkan kembali tema kita tahun ini apa? Menjadi murid Kristus. Yesus berkata bahwa ketika engkau tetap tinggal dalam segala perkataanku, engkau adalah benar-benar muridku. Itu dituliskan dalam Injil Yohanes. Jadi siapa itu murid yang diakui oleh guru? Itu adalah orang-orang yang hidup dalam perkataan, artinya dalam pengajaran Yesus. Jadi di sini saya katakan bahwa ini adalah pesan firman, pesan perkataan Yesus dan tujuannya. Jadi di sini saya mau catat, saya sampaikan bahwa tujuan pesan Bapak Saudara itu bukan hanya maksud atau isinya, tetapi pesan itu juga, tujuan dari pesan itu adalah ada penerimanya. Sama seperti begini, orang berbicara, kalau bicara sendiri nggak ada yang mendengarkan itu, kalau nggak lagi ngelamun berarti udah agak mirip. Tapi kalau mungkin lagi ngelamun kan bisa ngigo kan gitu. Dia pikir dia sedang berbicara di depan orang banyak, tetapi dia sedang berbicara sendiri. Kalau kami dulu sekolah Alkitab awal-awal karena takut di depan orang khotbah, dulu guru bilang khotbahi batang pisang itu kan. Wah, kayak orang gila lah nanti kita dilihat orang. Kan kita beritakan firman tapi nanti batang pisang yang orang yang lewat kan jadi udah gila sih kawan ini, gila jadi pendeta ini kan gitu. Jadi artinya bahwa setiap perkataan itu bukan hanya untuk menyampaikan kalimat kata, tetapi di dalam setiap perkataan itu, setiap kata yang diucapkan itu bukan hanya menyampaikan isi kalimat kata, tetapi juga ada pendengarnya. Makanya dari peristiwa tadi ada dua kelompok yang kita lihat ketika Yesus berbicara. Ada satu kelompok yang dikatakan tadi bahwa kelompok agamawi, religius.
Dia tidak sedang berbicara dengan pemungut cukai, perempuan sundal, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu kelompok yang dia bicara dengan mereka adalah kelompok religius. Tahu religius? Orang yang taat beragama. Tetapi juga Yesus berbicara kepada kelompok yang dia sebut murid. Jadi makanya saya katakan begini. Makanya setiap sekolah pun, setiap murid itu ada datanya di sekolah itu. Tidak mungkin seorang murid tidak ada datanya di sekolah tersebut. Makanya saya percaya juga bahwa setiap murid Tuhan itu dikenal benar oleh Tuhan. Ya, mungkin kalau dulu Yesus tidak buat universitasnya kerajaan Allah, kerajaan surga. Kalau sekarang kan mungkin kalau teologi pun banyak. Setiap sinode punya universitas teologi. Tetapi di sini Yesus sedang menyampaikan kepada orang-orang yang dia muridkan juga. Makanya saya ajak kita lihat bagaimana perkataan Yesus atau pesannya kepada orang-orang Farisi. Ayat 41 dikatakan begini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka. Jadi mereka yang dimaksud di sini ini Bapak Saudara bisa nanti lihat di dalam Matius pasal 22 ayat 41 juga. Mungkin gak apa-apa tapi lihat dulu Matius 22 ayat 41. Jadi siapa yang mendengar Yesus berbicara ini? Kepada siapa Yesus berbicara ini? Kepada orang ini. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul. Jadi orang yang mendengar Yesus berbicara tadi adalah orang-orang Farisi yang sedang berkumpul. Dan dikatakan Yesus bertanya kepada mereka. Jadi yang biasanya orang Farisi datang bertanya kepada Yesus, tapi ini sesuatu peristiwa yang sangat unik. Karena bukan hanya orang Farisi yang coba membangun sebuah komunikasi, tetapi rupanya Yesus pun mau membangun sebuah komunikasi kepada kelompok yang tidak menginginkannya. Saudara, garis bawahi bahwa makanya firman Allah, Alkitab berkata, anak yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Tahu kutegur? Tegurannya itu enggak enak di telinga. Makanya kelompok Farisi yang biasanya datang dengan berbagai-bagai argumentasi, mereka membangun komunikasi yang buruk terhadap Yesus. Tetapi Yesus, di sini saya melihat betapa luar biasanya, sekalipun orang-orang yang tidak menginginkan dia, tapi Yesus mengasihi dia. Makanya dikatakan anak yang kukasihi kutegur. Coba Bapak Saudara pernah dengar peristiwa di mana ketika Yesus menegur Petrus? Waktu Yesus berkata kepada para murid bahwa anak manusia akan diserahkan, ia akan ditangkap dan mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Karena Yesus berkata bahwa ia akan melalui banyak penderitaan. Tapi Petrus berkata begini, janganlah kiranya demikian Guru, jauhlah daripadamu. Apakah Petrus tidak mengasihi Yesus? Dia sangat mengasihi Yesus, dia tidak ingin Yesus menderita. Tetapi dengar apa yang dikatakan oleh Yesus, enyahlah kau iblis. Apakah Petrus itu iblis? Mungkin coba kita lihat peristiwa ini, karena saya catat tadi sebelum saya naik, saya teringat ini bahwa dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23, supaya Bapak Saudara jangan langsung sensitif terhadap firman. Karena kadang banyak orang sakit hati ketika mendengar firman. Mending kalau berubah, sakit hatinya membuat dia tidak mau mendengar firman lagi. Kan ada orang yang dilarang merokok kan? Sejak saat itu saya tidak, karena dilarang merokok. Sejak saya berhenti membaca tulisan itu. Bukan berhenti merokok, berhenti membaca tulisan dilarang merokok. Paham yang saya maksud ya? Sering sekali ketika kita ditegur, kita bukannya mau berubah, tetapi kita malah sakit hati, kecewa dan cekewa. Akhirnya jadilah anak sekewa, jadi kerasukan, kerusakan. Ya, jadi
Dikatakan begini, sejak waktu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, artinya dia mulai berterus terang mengenai kerajaan Allah dan mengenai visi misinya datang ke muka bumi ini. Dia katakan begini, dia mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan dikatakan lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Jadi seakan-akan ini Petrus ini kan perhatian dan dia tidak mau di depan umum, seakan-akan mau menegur Yesus, tapi ditarik ke samping. Dikatakan menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Apa dikatakan? Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Bukankah demikian yang terjadi, Bapak Saudara? Sering sekali ketika kita melihat seseorang diproses oleh Tuhan, kita berkata, jauhkanlah ini. Coba tanya dulu anak-anak Bapak Saudara yang sekolah, capek nggak mengikuti pendidikan? Banyak nggak perjuangan? Dan Bapak Saudara bilang, jauhkanlah dirimu dari pendidikan itu. Berarti kau menginginkan kebodohan atas keturunanmu. Dan itulah yang dikatakan, jauhkanlah hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau, karena Petrus tidak menginginkan Yesus itu menderita. Karena Yesus memberitahu visi misinya. Ayat 23, apa yang dikatakan oleh Yesus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepadanya, kepada Petrus, apa dikatakan? Hanyalah iblis. Jadi dengar, bahwa ketika firman menegur kita, Tuhan tidak sedang sensi terhadap diri kita. Kita yang selalu sensi bawa ke pribadi. Berarti Tuhan sudah tidak peduli saya, karena waktu saya dalam keadaan begini seharusnya saya menerima sesuatu, ini malah disuruh memberi sesuatu. Sering mengalami problema melakukan kebenaran, kan? Bapak Saudara merasa seharusnya begini, tetapi firman berkata malah sebaliknya. Seharusnya Bapak Saudara menurut Bapak, inilah jalan dari jalan sesungguhnya, jalan kita. Tetapi ketika Tuhan berkata bukan itu jalannya, jalan Tuhanlah yang harus kita jalani. Jadi sama sekali bertentangan, Bapak Saudara. Makanya dikatakan, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Tuhan tahu apa yang ada di pikiran Bapak Saudara. Tuhan tahu setiap pikiran kita. Tetapi dengar, bahwa seperti dikatakan tadi, pikiran kita butuh firman Allah. Amen. Supaya tidak menjadi batu sandungan dan supaya tidak menjadi kesetanan. Karena pikiran tanpa firman lebih buruk dari iblis. Pernah lihat video ketika seseorang melakukan kejahatan, disalahkan setan. Setan bilang, saya tidak sedang berbuat apa-apa, maafkan saya. Saya tidak berbuat apa-apa. Setiap pelanggaran yang disalahkan setan, padahal pikiran orang tersebut yang kesetanan. Jadi saya berharap kita tidak lagi sedang kerasukan, apalagi di gereja, ya. Karena banyak juga di gereja kerasukan. Memang gak kerasukan tubuhnya, tapi pikiran yang masih terus dirasuk dengan pikiran-pikiran duniawi, dirasuk dengan keinginan-keinginan duniawi. Jadi kembali ke Lukas tadi pasal 20 ayat 41. Jadi Yesus sedang berbicara kepada mereka, ini adalah orang-orang Farisi. Makanya dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, yaitu kepada orang-orang Farisi tadi, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Ya, ayat 42. Karena mereka ini memang orang Farisi ini adalah kelompok yang sangat ahli kitab suci. Makanya ketika disebut Mesias anak Daud, itu bagi mereka Yesus ini tidak masuk
nggak masuk syarat dalam sesuai dengan pemahaman pemikiran mereka bahwa yang disebut raja pembebas kok lahirnya, sejarah hidupnya, latar belakangnya dia ada di keluarga yang miskin, tukang kayu, dan sampai waktu dia lahir pun di tempat yang sangat hina, tidak layak, sampai harus ditempatkan di tempat palungan domba. Bagaimana mungkin itu seorang raja? Dan disebut raja pembebas umatnya. Jadi bagi mereka itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Jadi dikatakan Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku. Ayat 43. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi di sini tadi dikatakan bahwa ada kitab Mazmur berkata bahwa Daud berkata tadi, dikatakan Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Tolong tampilkan ini dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Ini adalah penobatan raja imam, artinya raja yang diurapi, raja yang dikenal oleh Tuhan. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi ini adalah satu peristiwa di mana zaman Daud dengan zaman Yesus itu cukup jauh. Jadi pada waktu itu Daud sedang menyampaikan satu nubuatan mengenai di mana ada satu kehadiran yang di mana orang tersebut dipanggil oleh Daud Tuan. Makanya dikatakan demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi bukan kepada dirinya, tetapi raja memanggil seseorang raja berarti memanggil seseorang tuan berarti itu lebih dari dia. Berarti makanya dia disebut raja segala raja. Dia tuan atas raja. Artinya dia lebih tinggi dari Raja Daud yang dibanggakan oleh kaum Yahudi. Makanya dikatakan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Artinya Tuan yang dipanggil oleh Daud Tuan ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Artinya segala sesuatu tunduk di bawah kaki Tuan Daud ini. Siapa Tuan Daud ini? Itulah yang disebut Mesias. Ayat 2. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Artinya dia bukan hanya memerintah atas segala yang ada di bawah kekuasaannya atau kaum umatnya, tetapi dia memerintah atas segala sesuatunya. Makanya seperti yang Yesus katakan di dalam Matius, segala kuasa sudah diserahkan ke dalam tanganku. Jadi segala sesuatu sudah ada di bawah kaki Yesus. Makanya kalau ada orang berkata, sorga di bawah telapak kaki ibu, itu di bawah telapak kaki ibu itu ada lantai. Kalau dia lagi berdiri di lantai, sorga itu di bawah kaki Yesus. Bukan berarti tidak menghormati ibu ya. Setiap anak harus menghormati orang tua supaya lanjut umurnya, diberkati hidupnya. Alkitab tidak mengajar kita tidak taat, tidak hormat orang tua. Tetapi keselamatan bukan di bawah kaki ibu. Keselamatan itu di bawah kaki Yesus. Ayat 3. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Jadi tuan daripada Daud ini bahwa hiasan dalam diri, dalam kerajaannya itu kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Ayat 4 terakhir. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Makanya kitab Ibrani berkata bahwa Kristus Yesus disebut imam besar menurut Melkisedek.
Jadi Yesus disebut raja, betul. Yesus disebut nabi, betul. Yesus disebut imam besar bagi umatnya, betul. Karena darahnya sendiri menjadi penghapus dosa umat. Tetapi dia juga adalah Tuhan. Dialah raja segala raja. Kembali ke Lukas tadi. Jadi Bapak Saudara, inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi tadi. Terlepas dari mereka yang selalu punya argumentasi karena mereka ahli kitab suci. Tetapi Yesus sepertinya memberi satu perhatian khusus bagi mereka. Makanya dia beri sebuah pertanyaan. Karena Yesus biasanya menjawab, tapi pada waktu ini, pada peristiwa ini, dia bertanya kepada mereka. Saya percaya bahwa seperti yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Bapak Saudara, kalau sudah sering sekali dibuat kesal, mungkin Bapak Saudara udah malas bicara. Terserah. Lu mau ngapain sih? Capek juga lah ngeladeni orang ngeyel. Capek kan ngeladeni orang ngeyel. Orang ngeyel itu, satu-satunya cara menghadapi orang ngeyel itu diam aja. Biar dia yang bertanya, biar dia yang menjawab. Itulah kalau cara kita. Karena capek menghadapi orang yang ngeyel. Dia cuma mau bicara tapi tidak mau mendengar. Itu manusia paling susah bergaul sama orang yang cuma mau ngomong tapi nggak pernah memberi telinga untuk mendengar. Makanya pada waktu peristiwa ini saya percaya di sini ada satu hal yang luar biasa yang dinyatakan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi ini, sehingga dia bertanya kepada mereka dan dia sampaikan kebenaran yang mereka gali, pahami, pelajari terus-menerus. Dan di situ dikatakan bahwa jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula. Memang secara lahiriah, secara jasmani, Yesus itu disebut tunas Daud. Tetapi secara ilahi, Yesus itu adalah Sang Firman yang sudah ada bahkan jauh sebelum Daud ada, bahkan jauh sebelum Abraham ada. Makanya Yesus sampaikan itu di dalam Injil Yohanes, bahwa jauh sebelum Abraham ada, bahkan jauh sebelum Adam ada, bahkan jauh sebelum dunia ini dijadikan, karena dia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Artinya dia kekal, dia tidak berawal dan tidak berakhir. Tetapi supaya kita mengerti, dia disebut Alfa Omega. Dia awal dan dia akhir. Artinya karena kita tidak mengerti, supaya kita mengerti, sehingga dia disebut awal dan akhir. Tetapi dia itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Artinya Allah itu kekal, Yesus itu kekal. Jadi ya luar biasa kasih Tuhan bagi mereka. Jadi pesan firman Kristus bagi kelompok agamawi ini, bagi orang-orang Farisi ini, menurut saya cukup indah. Dan berbahagialah orang yang rendah hati. Makanya orang-orang Farisi yang rendah hati saya percaya akan menerima kebenaran. Tetapi kalau mereka tetap cuma mau bicara, gak mau dengar, ya itulah bagian mereka. Yang terakhir, bagian kedua, pesan firman Kristus, pesan perkataan Yesus bagi kelompok muridnya. Saya percaya semua kita di sini adalah murid, ya. Semua kita yang ada di sini murid. Ayat 45, ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi ada pesan bagi murid. Ada pesan Yesus bagi murid pada peristiwa ini. Ayat 47, 46. Waspadalah. Berarti ini sesuatu yang Yesus bukan hanya berbicara soal pengajaran dalam hal pengertian pemahaman, tetapi ada satu yang perlu diwaspadai oleh para murid. Apa yang perlu diwaspadai mereka? Dikatakan waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar.
Jadi apa yang dimaksud oleh Yesus waspada di sini adalah bahwa di mana ketika ada kelompok-kelompok, mereka adalah pemimpin-pemimpin, mereka adalah pengajar-pengajar Taurat, tetapi mereka bukan sedang menyampaikan soal kerajaan Allah, bukan soal orientasinya bertujuan memuliakan Allah, tetapi mau cari panggung. Makanya banyak orang cari kesempatan dalam kelebaran. Dikatakan mereka suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, suka menerima penghormatan di pasar. Ya, jadi bukan cuma dunia rupanya yang gila hormat. Banyak orang dalam pelayanan pun gila hormat. Kalau nggak diakui pelayanannya, kalau nggak diapresiasi pelayanannya, dia merasa hina sekali. Makanya tidak mungkin seorang tuan bisa melayani. Hanya seorang hamba yang bisa melayani. Sedangkan tuan segala tuan, raja segala raja mengambil rupa seorang hamba, kita ini, kalau saya lihat tampang-tampangnya sih memang anak ini raja sudah. Memang kalau anak raja ini luar biasa jika bisa melayani. Ya. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, jadi jangan takut pula duduk di depan. Dan maksudnya bahwa tak dikatakan yang suka duduk di tempat terdepan, karena kan biasanya bagi suku Yahudi, orang Yahudi itu bangku depan itu orang-orang terhormat. Makanya biasa kalau hadir di suatu acara, lihatlah pasti beda kursi belakang sama kursi depan. Karena mungkin biasa mungkin ada cara-cara ini ya dari kerjaannya. Kalau depan itu bahkan baris keduanya pun itu masih berpengaruh gitu. Kalau baris depannya, wah itu udah pasti ring satunya lagi. Jadi itu yang dimaksud. Jadi jangan berpikir kalau di dalam rumah ibadat, karena saya percaya di sini kalau biasa gereja-gereja jangan pula di belakang supaya kesempatan tidur nggak kelihatan kan. Jadi kita ke gereja mau beribadah, mau memuliakan Tuhan dan mendengar firman. Jangan cari kesempatan dulu di belakang supaya nanti ketiduran nggak dilihat pendeta. Kalaupun saya lihat, saya diam ya. Ya. Suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Jadi jangan gila hormat. Makanya di sini Yesus sedang mengajar para murid begini. Makanya dengar peristiwa ketika Yohanes dan Petrus berjalan di depan bait Allah, di gerbang bait Allah, dia ada seorang pengemis. Apa yang dikatakan? Emas dan perak tidak ada pada. Karena bagi dunia emas dan perak menentukan nilai seseorang. Tetapi apa yang dikatakan oleh mereka? Tetapi apa yang ada pada aku berikan bagi. Yesus, orang dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Jadi coba kita lihat bahwa di sini ada satu pengajaran yang sangat mendasar bagi para murid. Bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus, jangan gila hormat. Jangan selalu mencari apresiasi. Ada mata Tuhan yang melihat ke tempat-tempat yang tidak terlihat. Kadang kan jangan berpikir soal kesombongan itu hanya soal fisiknya. Ada orang senyum rendah hati, menunduk gitu, tapi hatinya gini dia kan. Hatinya tidak ada yang tahu. Muka tersenyum bisa, hati sungut-sungut loh. Mulut bisa berkata, oh raja, kan biasa orang mengatakan, oh raja. Padahal di hati gue dulu, karena kau hula-hulanya ini. Kalau enggak, cari panggung. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan itu harus jujur, tulus, murni. Nggak perlu bermuka. Kayaknya rata-rata di sini lebih sih 2. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Udah kayak bunglon ya. Bisa menyesuaikan keadaan. Kalau keadaannya miring, ya miringlah. Beradaptasilah untuk menyatakan kerajaan Allah, bukan beradaptasi supaya mencari kerajaan, ya. Ayat 47 terakhir.
yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saya udah pemain musik. Saya berharap Bapak Saudara, kita adalah murid-murid yang selalu ingin memuliakan Tuhan. Saya percaya orang yang memuliakan Tuhan akan hidup dalam kemuliaan ilahi. Gak perlu Bapak Saudara mengangkat-ngangkat diri. Kalau engkau mengangkat tinggi Tuhan, kalau engkau meninggikan Tuhan, kehidupanmu pasti diangkat oleh Tuhan. Saya tutup dalam Matius pasal 23 ayat 1-7 sebagai perbandingan di pesan Yesus bagi murid. Tolong, Matius 23 ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ayat 2, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tahu kursi Musa? Kursi yang terhormat bagi orang Yahudi. Karena dia seorang pemimpin yang luar biasa yang membawa orang Yahudi keluar dari perbudakan ke tanah perjanjian. Jadi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini ingin sekali dan berlomba-lomba ingin mendapat kursi ini. Makanya dikatakan mereka telah menduduki kursi Musa. Ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Karena yang disampaikan oleh Musa itu adalah firman Allah. Taurat Musa adalah perkataan Allah. Jadi apa yang disampaikan Musa bukan perkataan Musa. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan perkataan saya. Kalau aku ini siapa? Maka berulang kali saya katakan, bahkan mungkin saya lebih rendah, lebih buruk dari saudara. Jadi dikatakan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu turuti, karena itu perkataan Allah. Jadi Yesus tidak pernah melarang mereka untuk jangan lagi melakukan, jangan hidup dalam Taurat Musa. Tetapi dikatakan turuti. Tetapi jangan kamu turuti apa yang gak perlu dituruti, perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka ahli dalam berbicara, ahli dalam mengajar, tapi buah hidup mereka itu semua kemunafikan di hadapan Tuhan. Memang mungkin terlihat di hadapan orang itu rohani, tapi di hadapan Tuhan itu sesuatu yang menjijikkan. Makanya dikatakan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Makanya kemarin di ibadah keluarga saya bilang, berbahagialah kita ketika Tuhan masih berfirman bagi kita. Karena kalau Tuhan tidak berfirman, kita tidak akan mengerti. Karena hanya orang yang mengerti yang bisa mengerjakan. Tetapi bukan hanya berhenti di mengerti, tapi mengerjakan. Ayat 4. Mereka mengikat beban berat-berat. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Makanya mungkin gereja-gereja sekarang tuh saudara bisa lihat semakin berkilat mimbarnya, bawa Alkitabnya pun dia udah gak kuat, harus ada yang bawa turun. Itu sekarang panggung pelayanan itu luar biasa. Dulu bawa Alkitab kan pendeta, tapi sesudah dia udah di mimbar yang berkilau itu, bawa Alkitab pun sudah gak kuat, harus ada yang bawa turun. Dulu itu Mama Gio pernah bilang, saya kaget waktu itu pertama kali saya datang ibadah ke sini. Kenapa sih? Tuh ada air tumpah, saya ambil tempel. Menurut saya itu biasa. Tapi menurut dia itu sesuatu yang kok bisa begini, semua duduk diam, nengokin aja. Ini kok pendeta yang saya itu biasa. Apa yang berbeda saya dengan Bapak Saudara? Tapi kalau keteladanan segala sesuatu kan semua sudah disampaikan. Mungkin saya juga tidak menjadi teladan yang terbaik buat Bapak Saudara. Saya percaya banyak orang yang jauh lebih baik Bapak Saudara bisa lihat. Tapi mari pandanglah Tuhan kita yang begitu luar biasa. Ayat 5.
Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi perhatikan hatimu. Kalau hatimu bergembira kalau dilihat orang, berarti ada sesuatu yang perlu dibenahi. Kalau motivasimu supaya diperhitungkan, apresiasi lain sebagainya, saya tidak tahu. Bapak Saudara juga tidak tahu hati saya. Tetapi ini menjadi pesan bagi kita para murid Tuhan. Mereka memakai tali sembahyang lebar dan jubah yang panjang. Ayat 6. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dari tempat terdepan di rumah ibadat. 7 terakhir. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Memang sangat indah rasanya kalau kita dihormati. Tapi ketika dilecehkan, dihina, difitnah, direndahkan, kadang remuk hati kita. Tapi dengar, ketika engkau dilecehkan, dihina, dan hatimu remuk, tapi engkau tidak membalas, situlah kau bisa melihat bagaimana Tuhan mengangkat hidup. Makanya selalu kita tegas, pembalasan bukan hati, itu milik Tuhan. Jadi lakukanlah yang terbaik sekalipun tidak ada mata yang melihat, sekalipun tidak ada apresiasi bagimu. Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia sudah lebih dulu melakukan segala-galanya bagi kita. Bukan hanya yang terbaik, bahkan lebih dari segala yang terbaik. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Saya undang kita semua berdiri. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, memberikanku hidup dan Allah keselamatan kami Tuhan. Ku ikut, kami murid-murid yang mengikut Engkau. Ku perlu anugerah-Mu. Kami berkomitmen jaga janji-Mu kepadamu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Bapak Saudara, keberhasilan sebuah pendidikan bukan di ranking. Keberhasilan sebuah pendidikan itu ketika selesai, wisuda, tamat. Gak ada gunanya Bapak Saudara ranking 1 di kelas 1, tapi Bapak Saudara tidak menyelesaikan pendidikan. Saya juga dari dulu paling ini dengan pendidikan, karena saya juga kelas 1 SMA berhenti, tidak selesai. Tapi kemurahan Tuhan begitu luar biasa sampai Tuhan buka jalan, sampai saya juga bisa sekalipun menyemat dari paket C, saya bisa mengikuti pendidikan akademik sampai menjadi sarjana. Itu bukan menjadi satu kebanggaan bagi saya, karena saya kenal diri saya siapa. Tapi dari situ saya belajar banyak. Saya tidak tahu seberapa kali engkau mengulang remedial, gagal dan gagal lagi dalam
dalam melakukan kehendak Tuhan. Tapi saya mau katakan begini, bukan ranking saat ini, makanya dikatakan bukan awal, tapi akhir. Saya berharap Bapak Saudara berjuang terus, selesaikan apa yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Tuhan percayakan kita hidup, Tuhan percayakan kita keluarga, Tuhan percayakan banyak hal. Lakukan yang terbaik, terlepas dari mungkin engkau dikecewakan, engkau direndahkan. Terus lakukan yang terbaik, karena selalu ada mata Tuhan yang melihat segala sesuatunya. Jadi saya berharap kita menyelesaikan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Lakukan terus yang terbaik, terlepas dari mungkin orang merasa nggak ada gunanya, tapi terus lakukan yang terbaik, karena bukan mulut orang yang akan membuat nilai kita, tapi perkataan Tuhanlah yang membuat nilai hidup kita. Selama ku hidup, sebagai juru selamat kami dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menguatkan kami, Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk hamba-Mu, biarlah hamba-Mu tetap Kau berkati dalam pelayanannya, dan setiap firman yang keluar dari mulutnya, Tuhan, semua berasal daripada Engkau. Bahkan Ibu Gembala kami yang saat ini sedang sakit juga, Tuhan, pulihkan, berikan kesehatan, kekuatan daripada Engkau, Tuhan. Bahkan bayi yang ada dalam kandungannya juga, Tuhan, pelihara, berikan kekuatan, kesehatan daripada-Mu. Biarlah kami mendengar kabar sukacita pada saat ini nanti tiba, Bapa. Kami serahkan Engkau kepada kami ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan yang menyertai kondisinya saat ini, Bapa. Terima kasih, Bapa, dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Bila Tuhan memberkati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekolah minggu nanti sore jam 4 sore tetap ada. Yang punya anak kita bawa sama-sama ke gereja. Lalu hari Jumat ada ibadah keluarga. Untuk Bapak Ibu yang mau membukakan pintunya boleh tolong dihubungi ke saya. Untuk konsumsi jangan sungkan, nanti akan dibawa dari gereja. Jadi Bapak Ibu hanya menyiapkan rumah aja. Nanti kita sama-sama akan ibadah di sana. Kemudian ibadah kaum wanita, ibadah kaum muda tetap ada di hari Sabtu. Untuk ibadah hari Minggu tetap ada 15 menit sebelum beribadah kita akan ada doa bersama dulu. Koyalnya Kak Oci, sehingga nanti Intan, seperti itu aja pengumumannya. Yang berulang tahun minggu lalu ada Mama Cek, oke. Yang berulang tahun minggu lalu ada Karere, yeay, happy birthday, sama saudara Jones. Terima kasih, saya kembalikan pada hambanya.
Harus lihat nanti. Coba dicek. Oke, puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita sehingga kita semakin berdiri. Kami segala pujian syukur bagimu. Bersyukur dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami Engkau sudah berkati Tuhan. Berkat dan kasih setiamu kekal bagi kami semua. Berkati setiap rekan-rekan yang sudah melayani Tuhan, apapun yang mereka lakukan bagimu, Engkau yang selalu terus memberkati mereka lebih dan lebih lagi. Biarlah kami semua terus memiliki kerinduan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, berkati juga setiap kasih umat-umatmu yang hadir hari ini. Engkau tahu jalan hidup mereka, Engkau mengenali setiap perjuangan mereka Tuhan. Biarlah Engkau selalu hadir, Engkau ada, Engkau selalu menyatakan kuasa, Engkau selalu menyatakan anugerah bagi setiap mereka. Hiburkan mereka dengan segala kebaikan-Mu. Terima kasih, berkati setiap kepribadian mereka secara pribadi, berkati setiap rumah tangga keluarga mereka, berkati kesehatan, pekerjaan mereka, segala langkah hidup aktivitas mereka. Tuhan, Kau tuntun sertai dan buatlah berhasil segala yang dikerjakan tangan mereka. Biarlah dalam setiap pertolongan Tuhan, dalam semua kebaikan-Mu, mereka semua bersyukur akan segala kebaikan. Berkati juga rekan-rekan kami yang berulang tahun, baik Mama Rere, begitu juga George. Tuhan berkati mereka, Kau yang sudah memberkati hari-hari mereka yang lalu. Kami percaya hari depan mereka jauh lebih baik lagi, mereka mengecap, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Berkati juga setiap korban yang kami bawa, bila menjadi korban syukur, ini persembahan yang berkenan bagimu, dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga setiap rekan-rekan kami yang belum bisa hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka, dan biarlah mereka selalu juga memiliki rasa rindu, haus dan yang lapar akan Engkau ya Tuhan, supaya dimanapun mereka berada, mereka terus mencari wajah Tuhan dan terus memuliakan Tuhan. Berkati juga terus lingkungan kami, Perumahan Metro Cibunar, Parung Panjang, bahkan Indonesia diberkati, diselamatkan oleh Tuhan. Mungkin banyak peristiwa kesulitan, problema yang terjadi. Kami percaya Tuhan masih turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi negeri kami. Terima kasih, bahkan ketika sebentar kami pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan juga menyertai, melindungi. Kami tiba di rumah, kami membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita sorga, dan kebenaran Allah dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Bapak Saudara, akhirnya kiranya Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya bagimu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah segala berkat rahmat sejahtera dari Bapa dan cinta kasih Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup, dan dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus
terus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Segala anugerah terbaik Tuhan menyertai hidupmu, keluargamu, dan segala aktivitasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan berkati kita semua.